Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, saya Dr. Arifah yang sedang berjaga di klinik pada sore hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, setelah saya melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, saya mendiagnosa Ibu ada infeksi pada telinga ya Bu ya. Nah, di sini saya akan memberikan obatnya. Yang pertama ada paracetamol dengan dosis 500 mg. Ini dikonsumsi 3 kali 1 tablet setelah makan ya Bu ya. Terus ada obat tetes telinga juga. Ini dipakai 3 kali 1 tetes ya. Terus habis itu, dan ini contohnya ya Bu ya, contoh obat tetesnya. Dan sebelum atau sesudah Ibu mengonsumsi atau memakai obat ini, dahulukan untuk cuci tangan ya Bu ya, sesuai WHO ada 6 langkah. Terus ada yang ingin ditanyakan? Tapi dok, saya nggak bisa minum obat tablet, apakah boleh digerus? Untuk obat seperti ini saya sarankan untuk tidak digerus atau dipotong sendiri ya Bu ya, karena bisa memengaruhi dosisnya juga untuk Ibu, dan itu tuh bisa membuat infeksi pada pencernaan Ibu, jadi sebaiknya jangan ya Bu ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan melakukan mencontohkan cara memakai obat tetes telinga. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, langsung ke meja pemeriksaan ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemakaian obat tetes telinga pada Ibu ya. Di sini posisinya Ibu sudah berbaring di meja pemeriksaan. Terus prosedur pemberian obat tetes telinganya itu pastikan pasien sudah berbaring. Lalu kita ambil obat tetes telinga dan pastikan dihangatkan sesuai suhu tubuh kita. Pastikan juga nanti pada saat Ibu di rumah, pada saat mau memakai obatnya selalu cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya, dan sesudahnya juga dicuci tangan dahulu. Nah, baik, yang pertama Ibu sudah berbaring ya dan menghadapkan telinga yang terasa sakit ke atas. Lalu kalau pada orang dewasa kita bisa menarik bagian cartilage dari telinga atau bagian luar telinga, ditarik ke belakang lalu ke atas, dan terlihat lubangnya. Lalu setelah itu kita buka dulu obatnya. Setelah dibuka, teteskan obatnya ke bagian eksternal kanal, lalu teteskan obat 1 tetes pada telinga pasien. Baik, sudah diteteskan ya Ibu. Ditunggu terlebih dahulu selama 1 menit dengan posisi berbaring seperti ini ya Bu ya, biar obatnya mengalir sampai ke gendang telinga dan teresap ya Bu. Baik Ibu, setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, yang dimana kondisi anak Ibu sebelumnya itu dibawa ke IGD dengan kondisi kejang demam ya Bu ya, dan sekarang alhamdulillah sudah baik dan diperbolehkan pulang. Dan di sini saya akan meresepkan obat. Yang pertama itu ada paracetamol sirup, akan tetapi ini sirupnya masih dalam keadaan kering ya Bu ya, harus ditambahkan air terlebih dahulu. Dan saya akan memberikan obat yang untuk dimasukkan melewati anus ya Bu ya. Nah, untuk obat ini itu diminum 3 kali dalam 1 sendok makan. Nah, dosisnya saya berikan 125 mg ya Bu ya, yang sirupnya. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan obat. Yang pertama ada obat sirup ini, tapi masih kering ya Bu ya. Nanti ditambahkan air sebanyak 60 ml. Lalu di sini ada obat untuk anti kejang, mereknya itu Stesolid. Ini digunakan ketika anak Ibu sedang kejang-kejang ya Bu ya. Lalu pastikan sebelum menggunakan kedua obat ini, pastikan Ibu cuci tangan, dan setelah memberikan obat ini kepada anak Ibu juga cuci tangan ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak dok. Baik, langsung saja saya praktekkan ya Bu ya cara penggunaan obat sirup keringnya.
Baik, di sini saya akan mencontohkan ya Bu ya bagaimana cara menggunakan obat sirup kering. Yang pertama, Ibu pastikan obatnya sudah terbuka ya Bu ya. Dibuka dulu tutupnya, lalu masukkan air mineral ke dalam botol. Ini air mineralnya tuh bisa air mineral atau air yang sudah matang ya Bu ya. Lalu setelah itu dituangkan ke botolnya. Kalau misalkan di sini botolnya itu sudah ada tanda panahnya ya Bu ya untuk pengukuran airnya, jadi tidak perlu gelas ukur. Dituangkan airnya itu sebanyak 60 ml. Baik, setelah itu ditutup dan dikocok ya Bu ya. Dan pastikan kalau misalkan Ibu ingin memberikan obat ini ke anak Ibu, dikocok terlebih dahulu obatnya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Baik Ibu, selanjutnya ada pemakaian obat melalui rektum atau anus. Pastikan anak Ibu sudah buang air besar terlebih dahulu. Lalu pastikan juga sebelum Ibu memakai obatnya, Ibu sudah mencuci tangan baik sebelum ataupun sesudah ya Bu ya. Dan jangan lupa juga untuk memakai sarung tangan atau gloves. Dan untuk membuat anak Ibu rileks, buat anak Ibu itu nafasnya lewat mulut ya, dan baringkan menghadap ke sebelah kiri ya Bu ya. Lalu setelah itu buka obatnya, lalu kita masukkan ke dalam anusnya ya Bu ya, masukkan ke dalam anus, lalu kita tekan obatnya sambil ditarik keluar. Setelah itu ditutup kembali obatnya, lalu kita tunggu obatnya selama 20 menit biar obatnya dapat bekerja. Baik Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis, Ibu terdapat keluhan di dada ya Bu ya, dimana itu tuh sudah beberapa hari dan terus menerus. Di sini saya mendiagnosa Ibu ada gangguan jantung, di situ ada angina pectoris Bu. Jadi untuk menghilangkan keluhan tersebut, saya akan memberikan obat. Nama obatnya itu isosorbit dinitrat, diminum sama Ibu 3 kali sehari setelah makan ya Bu ya. Dan sebelum meminum obat atau sesudah minum obat, pastikan Ibu mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, akan tetapi cara meminum obat ini berbeda dari obat yang lainnya. Kalau misalkan obat ini tuh Ibu taruh obatnya di bawah lidah, nggak usah ditaruh di atas lidahnya, jadi di bawah lidahnya saja dan tidak perlu minum air ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak dong. Baik, cukup. Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik, saya mendiagnosis Ibu itu memiliki penyakit asma. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa obat kepada Ibu. Yang pertama ada Ventolin inhaler. Ini untuk mengurangi sesak Ibu ya, dipakai 2 kali hisap setiap Ibu mengalami sesak. Mengerti ya Bu? Lalu selanjutnya ada obat tetes hidung dengan merek Briti ya Bu ya, untuk mengurangi rasa tersumbat pada hidung Ibu. Saya akan memberikan obat tetes hidung. Obat tetes hidung ini diberikan 3 kali sehari, 1 tetes di setiap lubang hidung ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mengerti? Baik, langsung saja ke ini ya, ke meja pemeriksaan. Nah, yang pertama itu inhalernya sudah, obat inhalernya sudah terpasang ya Bu ya, dan Ibu memastikan dahak Ibu itu udah dikeluarkan, jadi bersih gitu, sampai bersih. Setelah itu dikocok terlebih dahulu. Dikocok terlebih dahulu aerosolnya. Terus habis itu dipegang seperti ditunjukkan pada ininya, petunjuk pabriknya. Setelah itu buang nafas terlebih dahulu agar udara di paru-parunya itu hilang ya Bu ya. Dan setelah itu posisikan mulut di ininya, mouthpiece-nya,
Lalu tarik nafas dalam-dalam dan sambil ditekan. Lalu tahan nafas ibu selama 3-4 detik dengan inspirasi penuh, lalu buang nafas perlahan melalui hidung. Dan jika ibu ingin melakukan untuk kedua kalinya, ditunggu sampai setengah menit atau 1 menit ya Bu ya. Jadi selanjutnya kita akan mempraktikkan cara pemakaian obat tetes hidung. Yang pertama, ibu sudah saya siapkan tisu ya. Nanti di rumah disiapkan tisu untuk membersihkan tetesannya. Lalu pastikan sudah mengeluarkan lendir ya Bu ya, yang ada di dalam hidung. Lalu pastikan kepala ibu itu di mana bagian bawah tenguknya sudah ada bantalan ya Bu ya. Terus berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan obat tetes hidungnya. Yang pertama itu dibuka dulu obat tetes hidungnya, lalu dimasukkan ke dalam hidung, tapi hanya setengah dari lubang hidungnya saja, jangan sampai menyentuh pinggir-pinggir hidungnya. Lalu teteskan ke hidung kanan dan kiri. Setelah itu ditunggu sampai 1 menit ya Bu ya, untuk biar obatnya itu meresap di hidung ibu. Baik Ibu, setelah saya melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, Ibu didiagnosis mengalami konjungtivitis akut. Oleh karena itu saya akan memberikan obat tetes mata ya Bu ya, yang dimana nama mereknya itu Reko. Nah, karena kemerahan di mata ibu itu kanan dan kiri, ini jadi diberikannya 3 kali 1 tetes ya Bu ya, 3 kali 1 per hari. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak dok. Baik, langsung ke meja pemeriksaannya Bu ya. Baik Ibu, sebelum menggunakan obat mata ini, pastikan Ibu selalu mencuci tangan ya, baik sebelum maupun sesudah pemakaian obat. Nah, yang pertama pemakaian obat tetes mata ini adalah Ibu dengan posisi kepalanya tuh menenggak ke atas ya Bu ya, atau ke belakang. Lalu setelah itu dibersihkan terlebih dahulu dengan kapas yang sudah sudah direndam dengan air hangat. Dibersihkannya di daerah sini ya Bu ya, dekat kelopak mata dan bulu matanya. Dilakukan yang sebelah kanan dan kiri juga, karena iritasi pada ibu kanan dan kiri ya. Lalu setelah itu buka tutup obatnya, lalu pastikan obat tetesnya tidak menyentuh bagian matanya, yang dimana ibu menetesnya itu menarik konjungtivasak, maaf ya Bu ya, menarik konjungtivasak. Lalu setelah itu teteskan obatnya sesuai yang diperintahkan, 1 tetes saja ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Baik, setelah itu didiamkan selama 1 menit supaya obat tersebut bisa teresap ya Bu ya. Selanjutnya ada pemberian obat vagina. Yang pertama, minta pasien untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun, lalu dikeringkan menggunakan handuk bersih. Setelah itu buka bungkus ovulasinya dan ambil ovulanya. Jika ovula dalam keadaan lunak, maka disimpan terlebih dahulu di lemari pendingin selama 30 menit. Setelah itu minta pasien untuk duduk dengan tangan kiri menopang berat badan tubuh, lalu minta pasien untuk menekuk kakinya dengan posisi yang terbuka. Setelah dengan posisi yang terbuka agar mempermudah pemakaian ovulanya. Setelah itu tangan kanan memegang ovula yang sudah dibuka, yang dimana ujung lancipnya itu mengarah ke vagina. Setelah itu masukkan ujung lancipnya dengan menggunakan jari telunjuk, lalu masukkan sedalam jari telunjuk pasien. Lalu berikutnya rapatkan kaki pasien dan minta pasien untuk duduk sekitar 5 menit agar ovulanya tidak keluar. Setelah itu minta pasien untuk mencuci tangan menggunakan sabun agar obat-obat yang tersisa hilang.
Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Mempraktekkan pencontohan pemberian obatnya sudah selesai, dan sudah saya bilang sebelumnya, sebelum atau sesudah memakai obat itu pastikan ibu sudah mencuci tangan terlebih dahulu ya, biar tidak ada infeksi lainnya. Apakah ibu mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Nanti dok. Baik, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Iya dok, terima kasih dok.